Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, rekan-rekan, pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Bersyukur kita bahwa usia kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sampai dengan hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan khususnya ibadah Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur merupakan suatu keniscayaan. Bersyukur merupakan keharusan bagi seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dengan bersyukur, maka hati kita akan bahagia. Jangan kita balik. Kita akan bersyukur kalau sudah bahagia. Tapi kita berbahagia karena kita bersyukur. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bersyukur. Bagaimana Allah bersyukur? Dengan cara dia akan menambahkan nikmatnya kepada orang-orang yang bersyukur kepadanya. Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Maka ingatlah, kata Allah, ketika Allah memaklumkan kepada kalian, bersyukurlah kepadaku, niscaya aku tambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika kamu ingkar, maka sesungguhnya siksaku amat pedih. Bapak Ibu, dengan bersyukur, maka hidup kita menjadi mudah. Imam Al-Ghazali dalam hal ini mengatakan bahwa bersyukur merupakan jalan bagi orang-orang yang hendak mencapai ilmu pengetahuan, mencapai sejatinya ilmu, mencapai ketenangan jiwa, dan mencapai perbuatan yang baik. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika kita berterima kasih kepada manusia, maka tentu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 cara kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama, kita bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yaitu dengan meyakini bahwa segala yang terjadi pada kita, segala yang ada pada diri kita, semua nikmat yang kita terima itu merupakan 100% murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita merasa cerdas, maka kecerdasan itu bukan hanya sekedar karena kita belajar, tetapi merupakan murni ilmu yang Allah berikan kepada kita. Belajar ada jalan atau cara untuk mencapai kecerdasan itu. Jika kita kaya, maka bukan karena kita berusaha dengan maksimal, bukan juga karena kepandaian kita dalam mencari harta benda, melainkan semuanya murni pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bekerja merupakan cara untuk mendapatkan kekayaan tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, maka perlu kita tanamkan dalam hati bahwa apapun yang kita terima itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dengan mengucap kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah, dan yang paling utama adalah bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sejatinya segala yang kita terima, baik itu yang senang, yang bahagia ataupun yang susah ataupun musibah, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad Rasulullah, bersyukur dalam suasana dan keadaan apapun. Ketika menerima nikmat, dia bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin.
Ketika menerima musibah, dia pun mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dia menyambungnya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersyukur dengan lisan. Jika ada orang yang memberi kita uang, tentu kita sangat berterima kasih dan kita akan memuji dia di belakang dia. Kita akan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian kita akan menyebut kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita, kepada teman-temannya bahwa ia telah berlaku baik kepada kita, berlaku sangat baik terhadap kita. Ketika kita sangat membutuhkan, datang seseorang untuk membantu kita, maka sudah pasti kita sangat berterima kasih. Bagaimanakah dengan Allah? Merupakan hak Allah untuk mendapatkan rasa syukur dari hambanya. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Bersyukur dengan lisan mudah untuk diucapkan. Bersyukur dengan hati siapapun bisa. Tapi bersyukur dengan perbuatan merupakan sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukannya, yang meyakini bahwa segala kebaikan itu dia terima, maka dia pun harus berbuat kebaikan kepada orang lain. Kita menerima, katakanlah gaji ke-13, katakanlah THR, maka ungkapkanlah rasa syukur kita dalam hati, dengan ucapan dan dengan perbuatan melalui mungkin kita membayar sedekahnya kepada orang lain, atau kita berinfak, atau jika sudah sampai haul dan nisabnya, maka kita berikan zakatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya mengajak selaku sesama makhluk Allah, sama makhluk Tuhan yang Maha Esa, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kapanpun dan dimanapun. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.